Hai, jumpa lagi dengan seri Belajar BIO. Belajar biologi itu oke bersama Memlis. Video kita kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, bab 9 bioteknologi. Nah, di video sebelumnya yang belum nonton silahkan ditonton ya, karena sudah dibahas sampai bidang-bidang penerapan bioteknologi dari nomor 1 sampai nomor 7. Dan kali ini kita akan membahas yang nomor 8 dan nomor 9, yaitu penerapan di bidang rekayasa genetik dan kultur jaringan. Penerapan bioteknologi di bidang rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau teknik dari DNA rekombinan atau cloning gen adalah aplikasi teknik biologi untuk menata ulang gen-gen, menambahkan, menyingkirkan, atau mentransfer gen dari satu organisme ke organisme lain atau galur baru yang lebih baik dari sifat aslinya. Proses rekayasa dapat dilakukan dengan teknik, yaitu teknologi plasmid dan teknologi hibridoma. Sekarang kita lihat yang teknologi plasmid. Ini merupakan penyisipan gen asing sehingga diperoleh untai DNA baru yang mampu mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, untuk penyisipan gen ini diperlukan 3 faktor utama. Pertama adalah vektor atau pembawa gen asing yang disisipi, umumnya berupa plasmid. Kemudian bakteri ini berperan untuk memperbanyak plasmid. Yang ketiga, enzim restriksi untuk memotong dan enzim ligase untuk menyambung plasmid. Nah, contohnya ini diaplikasikan untuk pembuatan hormon insulin dan hewan transgenik. Berikutnya teknologi hibridoma. Ini adalah usaha penyatuan 2 sel dari jaringan yang sama atau 2 sel dari organisme yang berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal. Nah, sel tunggal ini mengandung gen komplit yang berasal dari 2 sel asal. Selanjutnya sel ini ditumbuhkan atau dikembangkan secara besar-besaran. Adapun tahapannya ada 3. Pertama, sel-sel myeloma dan sel penghasil antibodi diinkubasi dalam suatu media pembenihan, jadi terbentuk fusi ya. Tahap 2, sel hibridoma diseleksi dan dibiakkan. Tahap 3, sel hibridoma penghasil antibodi yang spesifik diseleksi dan diperbanyak sehingga dapat memproduksi antibodi monoklonal. Kita bahas juga tentang cloning. Apa itu cloning? Ini adalah perbanyakan individu dengan memanfaatkan bagian tubuh organisme untuk dikembangkan menjadi individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Nah, individu hasil cloning secara genetik ini sama persis dengan induknya ya. Sedangkan organisme yang mempunyai salinan genetik yang sama persis dengan organisme lain ini disebut dengan klon. Jadi prosesnya, inti sel dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Kemudian diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Lalu, klon embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lain yang sejenis dan melahirkan anak hasil cloning. Berikutnya penerapan di bidang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna.
Apa manfaat dari kultur jaringan? Manfaatnya, yang pertama mendapatkan bibit yang banyak dalam waktu yang singkat yang sifatnya sama seperti induknya. Lalu, membuat tumbuhan varietas baru dengan sifat-sifat yang dikehendaki lewat fusi protoplas. Dan mendapatkan hasil metabolit sekunder, misalnya karet, resin, ya. Kemudian penghematan areal tanam, waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, tahapan dari kultur jaringan. Bagian tumbuhan yang akan dikultur atau eksplan diambil dari jaringan yang muda, ya, yang masih aktif membelah. Lalu eksplan dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum berdiferensiasi yang disebut dengan kalus. Sel-sel kalus ini dipisahkan dan dikultur agar terbentuk kalus-kalus baru. Nah, kalus akan tumbuh menjadi tanaman lengkap berukuran kecil. Planlet yang mulai tumbuh dipindahkan pada medium tanah atau ditanam dengan sistem hidroponik. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang penerapan di bidang bioteknologi, ya. Selamat menempuh ujian. Terima kasih untuk atensi kalian, ya. Semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian tuju. Salam dan bahagia.